Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah menciptakan alam semesta ini dengan segala keajaiban dan rahasianya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Salat adalah ibadah yang memiliki tata cara tertentu, termasuk dalam cara membaca bacaan di dalamnya. Dalam ilmu fikih, terdapat bacaan yang disyariatkan untuk dibaca dengan suara keras seperti dalam salat berjamaah pada waktu maghrib, isya, dan subuh. Sementara itu, ada bacaan yang dianjurkan dibaca dengan suara pelan seperti dalam salat zuhur dan asar. Namun, seringkali muncul pertanyaan mengenai bacaan yang seharusnya dibaca dengan pelan, tetapi malah dibaca dengan suara keras, seperti doa iftitah, bacaan tasyahud, dan bacaan saat duduk di antara dua sujud. Bagaimana sebenarnya hukum membaca bacaan tersebut dengan suara keras dalam Islam? Mari kita kaji lebih dalam. Dalil dari Al-Quran. Allah berfirman, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam membaca bacaan salat harus ada keseimbangan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, tergantung pada jenis salat yang dilakukan. Dalil dari hadis. Salah satu hadis yang menjadi dasar dalam pembacaan dan sir adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kana Rasulullah SAW yujhiru fi salatil maghribi wal isya'i was subh wa yusirru fi salatil dhuhri wal asr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan suara keras dalam salat maghrib, isya, dan subuh, serta membaca dengan suara pelan dalam salat zuhur dan asar. Hadis ini menjelaskan aturan dasar dalam bacaan salat, bahwa pada waktu-waktu tertentu, bacaan memang disyariatkan untuk dibaca dengan suara keras, sementara pada waktu lainnya lebih baik dibaca dengan suara pelan. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Fa'idha qara'a fa'ansitu." Apabila imam membaca Al-Fatihah, maka diamlah dan dengarkanlah. Hadis ini menunjukkan bahwa makmum tidak perlu membaca dengan suara keras, melainkan cukup mendengarkan bacaan imam. Pendapat para sahabat Nabi. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki pandangan yang serupa mengenai bacaan dalam salat. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi imam salat membaca dengan suara yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan sebagai bentuk keseimbangan antara jahr dan sir. Sementara itu, Umar bin Khattab pernah menegur seseorang yang membaca doa iftitah dengan suara keras dalam salat yang seharusnya dibaca dengan pelan. Hal ini menunjukkan bahwa bacaan tertentu memang lebih baik dibaca dengan suara pelan untuk menjaga kekhusyukan salat. Para ulama besar juga menjelaskan bahwa ada bacaan yang lebih baik dibaca dengan suara pelan agar tidak mengganggu kekhusyukan salat. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu menjelaskan, bacaan yang seharusnya dibaca dengan suara pelan, tetapi malah dibaca dengan suara keras, tidak membatalkan salat, tetapi lebih baik dihindari kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Sementara itu, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa bacaan dalam rukun tertentu seperti doa iftitah, tasyahud, dan bacaan saat duduk di antara dua sujud lebih baik dibaca dengan suara pelan karena merupakan doa yang bersifat pribadi. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni juga menyatakan, membaca doa-doa yang bersifat individu dengan suara keras tanpa alasan yang jelas dapat mengganggu kekhusyukan salat. Beberapa cendekiawan muslim modern juga memberikan pandangan mengenai masalah ini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa bacaan yang sifatnya doa pribadi dalam salat lebih baik dibaca dengan suara pelan, karena merupakan bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya juga menyebutkan bahwa dalam ibadah terdapat aspek kesunyian yang harus dijaga, terutama dalam doa-doa tertentu yang lebih baik dibaca dengan suara pelan agar lebih menambah kekhusyukan. Penjelasan tentang semi-jar. Banyak orang mengira bahwa jar berarti membaca dengan suara sangat keras. Padahal dalam praktiknya, jar dalam salat berarti bacaan cukup terdengar oleh makmum tanpa mengganggu.
Namun, ada kasus di mana seseorang membaca dengan suara lebih keras dari seharusnya, sehingga dapat mengganggu jamaah lain yang sedang salat. Inilah yang disebut dengan istilah semi-jahr, yaitu bacaan yang seharusnya dibaca dengan suara pelan, tetapi malah dibaca cukup keras sehingga terdengar jelas oleh jamaah lainnya, dan bahkan dapat mengganggu kehusyukan mereka. Hal ini bisa terjadi baik dilakukan oleh imam maupun makmum, sehingga sebaiknya dihindari agar salat tetap khusyuk dan tertib. Kesimpulan dan doa. Dari kajian ini, dapat kita pahami bahwa dalam salat terdapat bacaan yang harus dibaca dengan suara keras, dan ada yang harus dibaca dengan suara pelan. Membaca bacaan yang seharusnya dengan suara pelan tetapi malah dibaca keras tidak membatalkan salat, tetapi menyelisihi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, lebih baik kita mengikuti petunjuk Nabi agar salat yang kita lakukan lebih khusyuk dan sesuai dengan tuntunan syariat. Allahumma ij'al salatana khusyu'an wa qurban minka, warzuqna fahman sahihan fid din, wahab lana taufiq al-amali bis sunnati nabiyyika Muhammad. Ya Allah, jadikanlah salat kami penuh dengan kekhusyukan dan mendekatkan diri kepadamu. Berikanlah kami pemahaman yang benar dalam agama ini, serta anugerahkan kepada kami taufik untuk mengamalkan sunnah Nabi-Mu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua menjadi hamba yang khusyuk dalam sujud dan senantiasa berada dalam lindungan serta ridhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.